boleh langsung ke sini. Ini materinya. Ini Sunan Gunung Jati sudah disiapkan ya. Kemarin itu kita materi PH itu ini doang nih. Ini sama materi Sunan Muria. Nama YouTube Bapak Aceng Farasim Iqbal namanya. Aceng Fuad Hasim Iqbal. Nih nama YouTube-nya. Oke. Ya, nama lengkap Bapak Aceng Fuad Hasim Iqbal. Oke, berarti untuk materinya untuk apa tadi? PH1 Kalijaga dan Sunan Muria. Nah, kalau untuk Sunan Muria ini dikit banget. Lihat durasinya cuma 6 detik 6 menit ya. Nih, 6 menit ketimbang yang lain. 6 detik udah cepet banget. 6 menit ketimbang yang lain. Ini 13, ini 10, ini 11. Tuh kan. Ini yang paling singkat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sampai seputar PH1? Nggak ada, Pak. Oke, kita langsung ke materi. Sudah siap ya ke materi ya? Oke, materi berarti share screen dulu. Materinya Sunan Muria. Bapak sengaja nggak dihidupin audionya biar nanti Bapak yang jelasin. Nah, ini pembahasan selanjutnya yaitu adalah Sunan Muria. Ini sesuai dengan yang ada di buku Bapak ngikutinnya. Nah, seperti biasa seperti sunan-sunan yang lain, Sunan Muria juga dalam pembahasannya kita akan membahas cuma 2 ya. Yang pertama biografi, yang kedua cara dakwah Sunan Muria. Nah, kita langsung saja ke biografi beliau. Ini sesuai dengan yang ada di buku ya, biografinya di Toha Putra. Nah, biografi Sunan Muria, nama lengkapnya yaitu Raden Umar Said. Ya, ayahnya bernama Sunan Muria. Ya, ini Sunan Muria. Ayahnya yaitu Sunan Kalijaga. Berarti ini ayah sama anak ya, nanti yang akan dijadi PH1. Ibunya bernama Dewi Sarah. Dewi Saroh bisa, Dewi Sarah. Nah, Dewi Sarah ini adalah adik kandung dari Sunan Giri. Nah, wafat dari Sunan Muria ini yaitu abad ke-16. Nah, beliau dimakamkan di puncak gunung di Gunung Muria. Aku udah pernah ke sana. Oh, udah pernah? Di sana udah pernah. Nah, ini puncak Gunung Muria. Mungkin kalau misalkan ke sana agak capek ya. Soalnya Aku naik motor sih. Ada naik motor ke motor. gunung. Karena kalau oh iya, soalnya kalau naik gunung pakai tangganya itu tinggi banget itu. Ini yang harus ya lumayan harus dihafalin dikit. Nama aslinya, pembeda sama ayah sama anak ini doang ya. Ini kalau yang ada Umar ini anaknya, kalau yang nggak ada ini ayahnya. Ya, Raden Umar Said ini anaknya, kalau Raden Said ini ayahnya atau Kalijaga, Sunan Kalijaga. Ya. Kalau Raden Umar Said itu anaknya yaitu Sunan Muria. Kalau Raden Said ini Sunan Kalijaga. Ini yang ngebedainnya Umar doang. Umar Bakri. Selanjutnya ayahnya yaitu Sunan Kalijaga. Ibunya Dewi Sarah. Boleh Dewi Sarah, boleh Dewi Saroh sama aja ya. Dewi Sarah, Dewi Saroh sama aja. Ini yang perlu diingat. Wafatnya abad ke-16. Wafatnya abad ke-16. Dan dimakamkan di puncak Gunung Muria. Nah, yang harus tahu itu desa boleh, desa sama kota nih. Ya, kota Kudus. Puncak Gunung Muria, Desa Colo. Ini kotanya Kota Kudus. Ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah nggak perlu lah. Itu doang tuh. Raden Umar Said, nama aslinya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Karena Bapak ngikutin yang ada di buku,
ada di buku Toha Putra, jadi Bapak nggak masukin dia lahirnya kapan sama dia wafatnya tahun kapan ya. Kalau di buku lain mungkin beda-beda. Kalau sejarah itu biasanya beda-beda. Oke, sampai sini nggak ada ya? Oke, kita clear, masuk ke sesi cara dakwah. Kalau, oh iya, Bapak mau nanya, kalau Sunan Kalijaga, dia dimakamkan di mana? Di kota mana? Demak. Kalau Sunan, ya Demak. Demak. Ya Demak ya. Kalau Sunan Kalijaga Demak, kalau Sunan Muria di Kudus. Ini sebenarnya masih sama Jawa Tengah, cuma beda kota doang. Kita langsung ke cara dakwah Sunan Muria. Nah, cara dakwah Sunan Muria ini berbeda dengan ayahnya. Kalau kalau Sunan Muria ini dia lebih banyak di tempat-tempat yang terpencil ya. Kalau Sunan Kalijaga dia di tempat-tempat yang ramai atau yang di kota-kota. Yang tempat yang ramai-ramai itu Sunan Kalijaga, sedangkan di di tempat-tempat yang terpencil dia Sunan Muria. Kenapa Omar? Dia ngangkat tangan terus ketawa. Oh, ketawa. Oke, Sunan Muria di tempat terpencil. Nah, Bapak ada yang mau ditanyakan? Bukan ditanyakan sih, ini pendapat ya. Karena Bapak juga nggak tahu alasan aslinya kenapa Sunan Muria itu pengennya di tempat yang terpencil. Bapak pengen tanya dulu. Oke, tadi siapa yang nanya? Keisha. Keisha, Bapak mau nanya. Kenapa ya menurut Keisha nih? Oke. Keisha. Menurut Keisha. Kalau misal kenapa ya Sunan Muria ini memilih tempat yang terpencil seperti Gunung Muria, puncak Gunung Muria kayak gitu untuk dakwahnya. Menurut Keisha deh. Mana aku tahu. Menurut kamu, kan ini ayah Bapak nih. Ayah Bapak kok beda dakwahnya gitu. Ayahnya di tempat-tempat yang ramai, sedangkan Sunan Muria anaknya di tempat terpencil. Nah, kan harusnya ayah sama Bapak kan ngikutin ya. Kayak gitu. Gimana Kay? Pendapat Keisha? Katanya tidak tahu. Mana aku tahu. Tidak tahu. Oke. Radingga Sherin. Menurut Sherin, Kenapa? Menurut Sherin kenapa nih? Sunan Muria itu dia pengen dakwahnya di tempat-tempat yang terpencil. Tidak tahu. Misalkan nih, Sherin itu adalah Sunan Murianya, terus kamu nggak ngikutin pekerjaan atau dari dakwah, misalkan orang tua kamu itu pendakwah ya. Dakwah orang tua kamu itu di kota-kota, sedangkan kamu di tempat terpencil. Menurut kamu nih, kenapa saya harus pindah ke tempat terpencil berbeda dengan ayah saya? Ya gitu. Saya mau jawab Pak. Ya siapa ini? Wina. Coba. Oke Wina. Karena ajaran dakwah di perkotaan sudah banyak yang dakwah. Lihat buku ya. Kecil. Enggak kok lihat buku. Saya nggak ada di buku. Nggak ada ya? Karena udah banyak yang di kota. Kalau yang di desa kecil kan Islam tuh harus diperluas. Iya, Bapak setuju dengan ini, jangan Wina. Ya, kalau menurut Bapak juga gitu sih. Enggak. Jadi kalau menurut menurut Bapak sama Wina sama nih. Jadi kalau menurut Bapak, karena di kota itu sudah ada yang ngedakwahin, jadi kalau ngedakwahin di tempat yang sama, itu pasti dakwahnya atau ilmunya ngumpul di sana doang, kayak gitu. Ngumpul di sana doang, orang yang tahu tuh ngumpul di sana doang, kayak gitu kan. Sedangkan kalau misalkan yang tempat-tempat yang belum didakwahin, biasanya tempat-tempat yang terpencil. Karena ayahnya ini di tempat yang rame, di tempat perkotaan, ya udah, Sunan Muria berarti mengalah nih, cari tempat-tempat yang terpencil kayak gitu, supaya
Islamnya itu nggak hanya berada di kota-kota saja atau tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat terpencil yang sepi juga itu bisa terjangkau dengan ajaran agama Islam. Itu sih menurut Bapak. Ya. Sama nih kayak Wina tadi. Kita lanjut. Tapi nggak tahu ya untuk alasan aslinya kenapa Sunan Muria dia pengennya di tempat terpencil. Wallahu alam, Bapak juga nggak tahu. Yang tahu. Kita lanjut. Wallahu alam. Nah, cara dakwanya sama dengan ayahnya yaitu Sunan Kalijaga. Cuma Sunan Muria hanya menggunakan 2 seni yaitu wayang sama gamelan ya. Kalau Sunan Kalijaga itu banyak banget macamnya, Sunan Muria cuma mengandalkan 2 doang seninya yaitu wayang sama gamelan. Nah, dari gamelan ini karena gamelan ini alat-alat musik, jadi Sunan Muria menciptakan 2 tembang. Kalau istilah sekarang itu lagu lah. Sunan Muria mengarang lagu atau tembang. Nah, ini hasilnya. Hasilnya yaitu tembang sinom atau lagu sinom yaitu dan 2 tembang kinanti. Nah, sasaran dakwah dari Sunan Muria fokus kepada 3 profesi ya, 3 profesi. Yang pertama adalah pedagang, yang kedua nelayan, yang ketiga adalah petani. Nah, pedagangnya ini adalah pedagang yang ada di desa-desa ya, karena pada saat itu banyak kalau di desa-desa itu pedagangnya kan masih dikit ya, masih dikit. Terus pelayan nelayan juga, baik itu nelayan pasti di pesisir pantai. Kalau nelayan berarti Gunung Muria itu dekat dengan pesisir pantai. Selain itu ke petani karena memang ya di kampung-kampung yang banyak orang yang bertani kayak gitu kan. Kalau di kota-kota udah jarang banget. Nah, itu sasarannya. Nah, cara dakwah beliau adalah mengajarkan cara berdagang yang baik, cara nelayan sama melaut yang baik, dan cara bertani yang baik. Jadi Sunan Muria itu mengajarkan cara yang benar nih, kayak gitu, supaya lebih bagus, supaya lebih banyak hasilnya, dan supaya lebih berkah, kayak gitu. Jadi Sunan Muria mengajarkan cara berdagang, cara nelayan atau cara menangkap ikan, dan cara bertani. Nah, pendekatan dari Sunan Muria ini ada disebutnya nih. Pendekatannya disebutnya itu tepongeli kepada masyarakat itu. Jadi pendekatan Sunan Muria, cara pendekatan kepada masyarakatnya disebut tepongeli. Kalau istilah perpolitikan di Indonesia itu kayak belusukan ya ini tuh. Yaitu menghanyutkan diri ke dalam masyarakat. Masyarakat. Ya. Nah, tempat yang diajarkan atau didakwakan Sunan Muria yang paling banyak adalah di lereng Gunung Muria. Selanjutnya di pelosok Pati, pernah ke Kudus juga, Juwana, sampai ke pesisir utara. Nah, selanjutnya keunikan dari Sunan Muria ini adalah beliau itu mampu memecahkan bermacam masalah, baik masalah masyarakat, baik masalah negara maupun masalah pemerintahan. Dan beliau juga pernah diangkat sebagai penengah konflik internal di Kesultanan Demak ya. Jadi kalau ini nggak ada nih kalau yang penjabaran dari Sultan Demak, penengah konflik internal dari Kesultanan Demak. Kamu cukup mengetahui sampai sini aja. Ya. Oke. Nah, penengah konflik Kesultanan Demak pada saat itu Demak, kerajaan Demak diperebutkan oleh raja. Pokoknya pada saat kerajaan yang ketiga, raja yang ketiga pernah ada konflik tuh. Nanti ini bersambungnya dengan Sunan Gunung Jati. Nah, nanti ada hubungannya dengan Sunan Jati nih ketika penengahan konflik. Karena saat itu Sunan Gunung Jati ada di Demak, dan pada saat kerajaan yang ketiga Sunan Gunung Jati itu pergi dari Demak, sehingga untuk penengah konflik internalnya itu Sunan Muria lah yang dianggap sebagai untuk menengahi konflik tersebut.
Ya. Nah, itu dia. Ini tahunnya nggak perlu juga dihafal sih. Tahunnya nggak perlu. Yang penting penengah konflik internal di Kesultanan Demak. Nah, Muria, kalau berarti kita ketahui ya, Sunan Muria itu berarti diambil dari banyaknya beliau dakwah di tempat tertentu, yaitu terutama di puncak Gunung Muria. Tempat dakwah, tempat banyak dakwah sama tempat meninggalnya beliau. Kalau ini berarti tempat banyak dakwah sama tempat meninggalnya Sunan Muria. Maka disebutlah Sunan Muria atau yang banyak didakwahkan di puncak Gunung Muria. Nah, ini doang materinya. Kita langsung simpulkan. Materinya dikit doang. Nah, kesimpulannya ya seperti tadi yang dua. Yang pertama adalah biografi. Yang kedua adalah cara dakwah. Biografi, nama asli, nama ayah, nama ibu. Beliau meninggal sama tempat makam. Nama aslinya Raden Umar Said. Ya, ayahnya Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Ibunya Dewi Sarah binti Maulana Ishaq. Beliau wafatnya abad ke-16 dan dimakamkan di puncak Gunung Muria. Nah, cara dakwah beliau sama dengan ayahnya yaitu Kalijaga yang menggunakan alat seni yaitu wayang dan gamelan. Dari gamelan ini mendapatkan dua lagu yaitu tembang Sinom SK ya, Sinom sama Kinanti. Sinom sama Kinanti SK. Nah, ini sesuai dengan buku atau sesuai dengan KMA 183 dari buku Toha Putra. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dikit doang kan? Tutut. Ada. Nggak ada. Record. Di cloud maksudnya langsung ke YouTube-nya Bu Erma. Ini kalau ini langsung ke YouTube-nya Bu Erma nih. Wow. Ini live maksudnya ini. Lagi live. Oke, yang ngerjain sudah selesai? Udahlah. Ya sudah. Udah ya? Ya. Oke, udah. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu Sunan Muria. Oh iya, untuk informasi Bapak ulangi lagi, untuk PH1 itu cuma 2 materi. Materi pertama yaitu Sunan Kalijaga dan yang kedua Sunan Muria, ya. Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, boleh jalan-jalan dulu atau main-main dulu ke YouTube Bapak. Di sini materinya sudah Bapak disiapkan. Alhamdulillah materinya sudah sampai ke Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati. Nih, Bapak alhamdulillah sudah bikin untuk ininya. Jadi kalau misalkan yang ketinggalan, boleh langsung ke sini. Ini materinya. Ini Sunan Gunung Jati sudah disiapkan ya. Kemarin itu kita materi PH itu ini doang nih. Ini sama materi Sunan Muria. Nama YouTube Bapak Aceng Farasim Iqbal namanya. Aceng Fuad Hasim Iqbal. Nih nama YouTube-nya. Oke. Ya, nama lengkap Bapak Aceng Fuad Hasim Iqbal. Oke, berarti untuk materinya untuk apa tadi? PH1 Kalijaga dan Sunan Muria. Nah, kalau untuk Sunan Muria ini dikit banget. Lihat durasinya cuma 6 detik 6 menit ya. Nih, 6 menit ketimbang yang lain. 6 detik udah cepet banget. 6 menit ketimbang yang lain. Ini 13, ini 10, ini 11. Tuh kan. Ini yang paling singkat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sampai seputar PH1? Nggak ada, Pak. Oke, kita langsung ke materi. Sudah siap ya ke materi ya? Iya, Oke, sudah. materi berarti share screen dulu.
Materinya Sunan Muria. Bapak sengaja nggak dihidupin audionya biar nanti Bapak yang jelasin. Nah, ini pembahasan selanjutnya yaitu adalah Sunan Muria. Ini sesuai dengan yang ada di buku Bapak ngikutinnya. Nah, seperti biasa seperti sunan-sunan yang lain, Sunan Muria juga dalam pembahasannya kita akan membahas cuma 2 ya. Yang pertama biografi, yang kedua cara dakwah Sunan Muria. Nah, kita langsung saja ke biografi beliau. Ini sesuai dengan yang ada di buku ya, biografinya di Toha Putra. Nah, biografi Sunan Muria, nama lengkapnya yaitu Raden Umar Said. Ya, ayahnya bernama Sunan Muria. Ya, ini Sunan Muria. Ayahnya yaitu Sunan Kalijaga. Berarti ini ayah sama anak ya, nanti yang akan dijadi PH1. Ibunya bernama Dewi Sarah. Dewi Saroh bisa, Dewi Sarah. Nah, Dewi Sarah ini adalah adik kandung dari Sunan Giri. Nah, wafat dari Sunan Muria ini yaitu abad ke-16. Nah, beliau dimakamkan di puncak gunung di Gunung Muria. Aku udah pernah ke sana. Oh, udah pernah. Jisan udah pernah. Nah, ini puncak Gunung Muria. Mungkin kalau misalkan ke sana agak capek ya. Soalnya Aku naik motor sih. Ada naik motor motor. ke gunung. Karena kalau soalnya kalau naik gunung pakai tangganya itu tinggi banget itu. Ini yang harus lumayan harus dihafalin dikit. Nama aslinya, pembeda sama ayah sama anak ini doang ya. Ini kalau yang ada Umar ini anaknya, kalau yang nggak ada ini ayahnya. Ya, Raden Umar Said ini anaknya, kalau Raden Said ini ayahnya atau Kalijaga, Sunan Kalijaga. Ya. Kalau Raden Umar Said itu anaknya yaitu Sunan Muria. Kalau Raden Said ini Sunan Kalijaga. Ini yang ngebedainnya Umar doang. Umar Bakri. Selanjutnya ayahnya yaitu Sunan Kalijaga. Ibunya Dewi Sarah. Boleh Dewi Sarah, boleh Dewi Saroh sama aja ya. Dewi Sarah, Dewi Saroh sama aja. Ini yang perlu diingat. Wafatnya abad ke-16. Wafatnya abad ke-16. Dan dimakamkan di puncak Gunung Muria. Nah, yang harus tahu itu desa boleh, desa sama kota nih. Ya, kota Kudus. Puncak Gunung Muria, Desa Colo. Ini kotanya Kota Kudus. Ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah nggak perlu lah. Itu doang tuh. Raden Umar Said, nama aslinya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Karena Bapak ngikutin yang ada di buku Toha Putra, jadi Bapak nggak masukin dia lahirnya kapan sama dia wafatnya tahun kapan ya. Kalau di buku lain mungkin beda-beda. Kalau sejarah itu biasanya beda-beda. Oke, sampai sini nggak ada ya? Oke, kita clear masuk ke sesi cara dakwah. Kalau Bapak mau nanya, kalau Sunan Kalijaga dia dimakamkan di mana? Di kota mana? Demak. Ya, Demak ya. Kalau Sunan Kalijaga Demak, kalau Sunan Muria di Kudus. Ini sebenarnya masih sama Jawa Tengah, cuma beda kota doang. Kita langsung ke cara dakwah Sunan Muria. Nah, cara dakwah Sunan Muria ini berbeda dengan ayahnya. Kalau Sunan Muria ini dia lebih banyak di tempat-tempat yang terpencil ya. Kalau Sunan Kalijaga dia di tempat-tempat yang ramai atau yang di kota-kota. Yang tempat yang ramai-ramai itu Sunan Kalijaga, sedangkan di di tempat-tempat yang terpencil dia Sunan Muria. Kenapa Omar?
angkat tangan terus Umar. ketawa. Oh, ketawa. Oke, Sunan Muria di tempat terpencil. Nah, Bapak ada yang mau ditanyakan? Bukan ditanyakan sih, ini pendapat ya. Karena Bapak juga nggak tahu alasan aslinya kenapa Sunan Muria itu pengennya di tempat yang terpencil. Bapak pengen tanya dulu. Oke, tadi siapa yang nanya? Keisha. Keisha, Bapak mau nanya. Kenapa ya menurut Keisha nih? Oke. Keisha. Menurut Keisha. Kalau misal kenapa ya Sunan Muria ini memilih tempat yang terpencil seperti Gunung Muria, puncak Gunung Muria kayak gitu untuk dakwahnya. Menurut Keisha deh. Mana aku tahu. Menurut kamu, kan ini ayah bapak nih. Ayah bapak kok beda dakwahnya gitu. Ayah bapak, ayahnya di tempat-tempat yang rame, sedangkan Sunan Muria anaknya di tempat terpencil. Nah, kan harusnya ayah sama bapak kan ngikutin ya. Kayak gitu. Gimana Kay? Pendapat Kesha? Katanya tidak tahu. Oh, Mana aku tahu. tidak tahu. Oke. Radingga Sherin. Sherin. Menurut Sherin, Kenapa? menurut Sherin kenapa nih? Sunan Muria itu dia pengen dakwahnya di tempat-tempat yang terpencil. Tidak tahu. Misalkan nih, Sherin itu adalah Sunan Murianya, terus kamu nggak ngikutin pekerjaan atau dari dakwah, misalkan orang tua kamu itu pendakwah ya. Dakwah orang tua kamu itu di kota-kota, sedangkan kamu di tempat terpencil. Menurut kamu nih, kenapa saya harus pindah ke tempat terpencil berbeda dengan ayah saya? Ya gitu. Saya mau Pak, jawab Pak. Ya, siapa ini? Wina. Coba. Oke, Wina. Karena ajaran dakwah di perkotaan sudah banyak yang dakwah. Lihat buku ya. Kecil. Enggak, aku lihat buku. Saya nggak ada di buku. Nggak ada ya? Karena udah banyak yang di kota. Kalau yang di desa kecil kan Islam tuh harus diperluas. Iya, Bapak setuju dengan ini, jangan Wina. Kira ya, kalau menurut Bapak juga gitu sih. Enggak. Jadi kalau menurut menurut Bapak sama Wina sama nih. Jadi kalau menurut Bapak, karena di kota itu sudah ada yang ngedakwahin, jadi kalau ngedakwahin di tempat yang sama, itu pasti dakwahnya atau ilmunya ngumpul di sana doang, kayak gitu. Ngumpul di sana doang, orang yang tahu tuh ngumpul di sana doang, kayak gitu kan. Sedangkan kalau misalkan yang tempat-tempat yang belum didakwahin, biasanya tempat-tempat yang terpencil. Karena ayahnya ini di tempat yang rame, di tempat perkotaan, ya udah, Sunan Muria berarti mengalah nih, cari tempat-tempat yang terpencil kayak gitu, supaya Islamnya itu nggak hanya berada di kota-kota saja atau tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat terpencil yang sepi juga itu bisa terjangkau dengan ajaran agama Islam. Itu sih menurut Bapak. Ya. Sama nih kayak Wina tadi. Kita lanjut. Tapi nggak tahu ya untuk alasan aslinya kenapa Sunan Muria dia pengennya di tempat terpencil, wallahu alam, Bapak juga nggak tahu. Yang tahu. Kita lanjut. Wallahu alam. Nah, cara dakwahnya sama dengan ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Cuma Sunan Muria hanya menggunakan 2 seni, yaitu wayang sama gamelan. Ya, kalau Sunan Kalijaga itu banyak banget macamnya, Sunan Muria cuma mengandalkan 2 doang seninya, yaitu wayang sama gamelan. Nah, dari gamelan ini, karena gamelan ini alat-alat musik, jadi Sunan Muria menciptakan 2 tembang. Kalau istilah sekarang itu lagu lah. Sunan Muria mengarang lagu atau tembang. Nah, ini hasilnya. Hasilnya yaitu tembang sinom atau lagu sinom, yaitu dan 2 tembang kinanti. Nah, sasaran dakwah dari Sunan Muria fokus kepada 3
profesi ya, 3 profesi. Yang pertama adalah pedagang, yang kedua nelayan, yang ketiga adalah petani. Nah, pedagangnya ini adalah pedagang yang ada di desa-desa ya, karena pada saat itu banyak, kalau di desa-desa itu pedagangnya kan masih dikit ya, masih dikit. Terus pelayan nelayan juga, baik itu nelayan pasti di pesisir pantai. Kalau nelayan berarti Gunung Muria itu dekat dengan pesisir pantai. Selain itu ke petani. Petani karena memang ya di kampung-kampung yang banyak orang yang bertani kayak gitu kan. Kalau di kota-kota udah jarang banget. Nah, itu sasarannya. Nah, cara dakwah beliau adalah mengajarkan cara berdagang yang baik, cara nelayan sama melaut yang baik, dan cara bertani yang baik. Jadi Sunan Muria itu mengajarkan cara yang benar nih, kayak gitu, supaya lebih bagus, supaya lebih banyak hasilnya, dan supaya lebih berkah, kayak gitu. Jadi Sunan Muria mengajarkan cara berdagang, cara nelayan atau cara menangkap ikan, dan cara bertani. Nah, pendekatan dari Sunan Muria ini ada disebutnya nih. Pendekatannya disebutnya itu tepongeli kepada masyarakat itu. Jadi pendekatan Sunan Muria, cara pendekatan kepada masyarakatnya disebut tepongeli. Kalau istilah perpolitikan di Indonesia itu kayak belusukan ya ini tuh. Yaitu menghanyutkan diri ke dalam masyarakat. Masyarakat. Ya. Nah, tempat yang diajarkan atau didakwakan Sunan Muria yang paling banyak adalah di lereng Gunung Muria. Selanjutnya di pelosok Pati, pernah ke Kudus juga, Juwana, sampai ke pesisir utara. Nah, selanjutnya keunikan dari Sunan Muria ini adalah beliau itu mampu memecahkan bermacam masalah, baik masalah masyarakat, baik masalah negara maupun masalah pemerintahan. Dan beliau juga pernah diangkat sebagai penengah konflik internal di Kesultanan Demak ya. Jadi kalau ini nggak ada nih kalau yang penjabaran dari Sultan Demak, penengah konflik internal dari Kesultanan Demak. Kamu cukup mengetahui sampai sini aja. Saya ke toilet dulu ya. Oke. Nah, penengah konflik Kesultanan Demak pada saat itu Demak, kerajaan Demak diperebutkan oleh raja. Pokoknya pada saat kerajaan yang ketiga, raja yang ketiga pernah ada konflik tuh. Nanti ini bersambungnya dengan Sunan Gunung Jati. Nah, nanti ada hubungannya dengan Sunan Jati nih ketika penengahan konflik. Karena saat itu Sunan Gunung Jati ada di Demak, dan pada saat kerajaan yang ketiga Sunan Gunung Jati itu pergi dari Demak, sehingga untuk penengah konflik internalnya itu Sunan Muria lah yang dianggap sebagai untuk menengahi konflik tersebut. Ya. Nah, itu dia. Ini tahunnya nggak perlu juga dihafal sih. Tahunnya nggak perlu. Yang penting penengah konflik internal di Kesultanan Demak. Nah, Muria, kalau berarti kita ketahui ya, Sunan Muria itu berarti diambil dari banyaknya beliau dakwah di tempat tertentu, yaitu terutama di puncak Gunung Muria. Tempat dakwah, tempat banyak dakwah sama tempat meninggalnya beliau. Kalau ini berarti tempat banyak dakwah sama tempat meninggalnya Sunan Muria. Maka disebutlah Sunan Muria atau yang banyak didakwahkan di puncak Gunung Muria. Nah, ini doang materinya. Kita langsung simpulkan. Materinya dikit doang. Nah, kesimpulannya ya seperti tadi yang dua. Yang pertama adalah biografi. Yang kedua adalah cara dakwah. Biografi, nama asli, nama ayah, nama ibu. Beliau meninggal sama tempat makam. Nama aslinya Raden Umar Said. Ya, ayahnya Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Ibunya Dewi Sarah binti Maulana Ishaq. Beliau wafatnya abad ke-16 dan dimakamkan di puncak Gunung Muria.
Nah, cara dakwah beliau sama dengan ayahnya, yaitu Kalijaga yang menggunakan alat seni, yaitu wayang dan gamelan. Dari gamelan ini mendapatkan 2 lagu, yaitu tembang Sinom, SK ya, Sinom sama Kinanti. Sinom sama Kinanti, SK. Nah, ini sesuai dengan buku atau sesuai dengan KMA 183 dari buku Toha Putra. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dikit doang kan? Tutut. Ada. Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Oke, silakan untuk kita latihan dulu pra-PH 1 ya, pra-PH 1. Dipersiapkan alat tulis buku SKI biar ada catatan. Oke. Buku SKI dipersiapkan sama alat tulisnya. Ditulis 1 sampai 20. Di atas judulnya adalah latihan soal pra-PH 1. Latihan soal pra-PH 1 semester 2. Ntar dulu Pak, ngapusin aplikasi dulu. Oke. Latihan pra-PH 1 semester 2, SMT 2. Nanti Bapak kirim linknya ya. Nanti setelah kirim linknya langsung diisi. Karena kan ini sudah dicatat, jadi tinggal mindahin doang dari catatan ke Google Form. Kayak gitu. Sudah? Alat tulis, nanti teknisnya adalah Bapak, karena biar cepat, siapa yang baru masuk? Oh ya, ketua kelas siapa di sini? Irwansyah. Irwansyah Nandari. Oh, Arif. Kakak kelas. Wih, keren. Arif. Alhamdulillah. Selamat ya menjadi ketua kelas. Sama. Bapak angkat dulu sebagai co-host. Sudah disiapkan alat tulisnya? Pak. Oke, kalau sudah, nanti teknisnya adalah Bapak mematikan atau audio semuanya. Nanti nanti Bapak ngambil 1 orang sebagai perwakilan dari semuanya. Jadi misalkan untuk pengerjaan lebih cepat, jadi misalkan kayak gini, kita kan akan mengerjakan Google Form. Jadi nanti ada perwakilan 1 orang untuk mewakili 1 kelas untuk menyatakan sudah atau belum. Misalkan nomor 1 bla 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 bla, sudah atau belum Wina? Nah, kalau misalkan Wina udah berarti semuanya sudah. Kayak gitu ya. Biar cepat pengerjaannya. Oke? Kita mulai ya. Bapak share screen dulu. Latihan pra-PH 1. Digedein dulu ya. Di buku tulis, Pak. Oke. Di buku tulis ya, di buku tulis. Oke. Cukup jawaban A, B, C, Di A, B, Google C, nggak A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, D. Nanti di Google latihan apa linknya? Nanti linknya Bapak kirim. Nanti Bapak kirim ke grup WA. Ke grup WA juga udah ini ya. 6E udah masuk ya. Foto Bapak, aja, ya? Nanti Bapak kirim juga. Iyalah, foto aja. Nanti kan ini apa? Foto aja. Nanti disalin dari buku ke sini biar cepet nanti maksudnya. Jadi pengerjaannya biar serempak sama. Oke, Bapak mute all dulu ya. Oke. Bapak mute all dulu. Mute all.
Nanti Bapak minta Arif nanti dulu ya. Iya. Arif nanti dulu. Bapak minta Magali untuk perwakilan kelas. Dibuka Magali. Oke, Magali di perwakilan kelas untuk menyatakan sudah atau belum ya. Oh, satu lagi, Magali hanya diperbolehkan mengucapkan sudah atau belum, tidak memilih misalkan nama asli Sunan Kalijaga adalah D. Jaka Tingkir Pak, kayak gitu enggak. Cukup menyatakan sudah atau belum Jadi cuma itu mengerjakan. dong Pak, kayak sudah atau belum gitu aja. Ya, sudah atau belum aja. Oke, kita mulai. Silakan ditulis nomor 1. Kamu cukup menjawab A, B, C, D-nya saja. Tidak menuliskan misalkan Joko Samudranya. Nah, gitu ya. 1 misalkan, 1D. Kayak gitu. Oke, kita mulai ya. 1. Nama asli Sunan Kalijaga adalah A. Joko Samudra, B. Raden Said, C. Ainul Yakin, D. Jaka Tingkir. Nama asli Sunan Kalijaga adalah A. Joko Samudra, B. Raden Said, C. Ainul Yakin, atau D. Jaka Tingkir. Gimana Magali, sudah? Sudah. Oke. 2. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450, 1451, 1452, atau 1453. Nanti kalau ada yang kelewat, nanti setelahnya aja. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450, 1451, 1452, atau D. 1453. Sudah Magali? Sudah. Saya ambil aja, Pak. Selanjutnya 3. Putra Sunan Kalijaga yang menjadi anggota Wali Songo. Putra Sunan Kalijaga yang menjadi anggota Wali Songo adalah A. Sunan Derajat, B. Sunan Giri, C. Sunan Kudus, atau D. Sunan Muria. Putra Sunan Kalijaga ini nama apa kata kuncinya? Putra Sunan Kalijaga yang menjadi anggota Wali Songo. Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, atau Sunan Muria. Gimana Magali, sudah? Belum Pak. Ada Pak. Digeser aja Pak. Oh. Nggak apa-apa, lepas aja. Oke, Magali sudah? Bentar Pak. Putra Sunan Kalijaga. Ingat, kata kuncinya kita hanya membahas 2 materi ya. 2 materi. Jadi nggak jauh dari ya Sunan Kalijaga dan Sunan satu lagi. Oke, sudah? Magali? Sudah? Cek Magali? Sudah. Jangan bilang kamu di mute. Jangan di mute ya, nanti soalnya nanti nggak bisa di unmute. 4. Layang Kalimasada. Layang Kalimasada adalah hasil seni dari karya A. Sunan Derajat, B. Sunan Kalijaga, C. Sunan Muria, atau D. Sunan Gunung Jati. Layang Kalimasada. Sudah Magali? Selanjutnya 5. Tembang lir ilir dan gundul-gundul pacul adalah hasil karya dari A. Sunan Derajat, B. Sunan Kalijaga, C. Sunan Muria, atau D. Sunan Gunung Jati. Tembang lir ilir. Lir ilir. Udah. Sudah Magali? Oke. 5. 6. Wayang kulit. Nah, ini kata kuncinya. Wayang kulit adalah hasil karya inovasi dari Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, atau D. Sunan Gunung Jati. Wayang kulit adalah hasil karya inovasi Sunan Derajat, Kalijaga, Muria, atau Sunan Gunung Jati.
Sudah, Magali? Sudah. Oke, 7. Makam Sunan Kalijaga terdapat, nah ini di kota ya, di kota A. Demak, B. Tuban, C. Semarang, atau D. Cirebon. Makam Sunan Kalijaga terdapat di kota A. Demak, B. Tuban, C. Semarang, atau D. Cirebon. Udah, Magali? Sudah. Oke. 8. Sunan Kalijaga adalah putra dari Adipati. Sunan Kalijaga adalah putra dari Adipati. A. Demak, B. Tuban, C. Semarang, atau D. Cirebon. A. Demak, B. Tuban, C. Semarang, atau D. Cirebon. Sudah, Magali? Sunan Kalijaga adalah putra dari Adipati, Demak, Tuban, Semarang, atau Cirebon. Sudah, Magali? Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya 9. Kebudayaan Grebek Maulud atau Grebek Maulid adalah hasil karya dari Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, atau Sunan Gunung Jati. Grebek Maulid atau Grebek Maulud. Sudah, Magali? Sudah. Sudah. Oke. 10. Proses dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Proses dakwahnya ya. Kata kuncinya adalah melalui. Ini Kalijaga. Proses dakwah Sunan Kalijaga melalui A. Pengobatan gratis. B. Media kesenian budaya lokal. C. Cara bercocok tanam yang baik. Atau D. Sistem politik dan pemerintahan. Sunan Kalijaga. Pengobatan gratis. Media kesenian budaya lokal. Cara bercocok tanam yang baik. Atau D. Sistem politik dan pemerintahan. Gimana, Magali? Sudah? Oke. Selanjutnya 11. Raden Umar Said. Nah, ini ada Umarnya nih. Raden Umar Said adalah nama kecil dari Sunan Derajat, B. Sunan Kalijaga, C. Sunan Muria, atau D. Sunan Gunung Jati. Raden Umar Said. Umar Bakri. Nah, itu Umar Bakri. Nih, Raden Umar Said adalah nama kecil dari Sunan Derajat, Kalijaga, Muria, atau Sunan Gunung Jati. Sudah, Magali? Sudah, Pak. Magali. Oke. 12. Ayah Sunan Muria. Nah, ini dia. Ayah Sunan Muria ini gampang banget. Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, atau Sunan Gunung Jati. Magali, gimana? Sudah selesai? Lagi cari buku. Ayah Sunan Muria, ayahnya Sunan Muria. Enggak tahu, Allah Akbar. Ayah Sunan Muria bernama Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, atau Udah Sunan cari, Pak. Gunung Udah cari, Jati. Pak. Aku udah cari di buku. Ini sudah belum mengerjakannya? Udah. Magali sudah? Oke. Sasaran dakwah. Nah, sasaran dakwah Sunan Muria nih. Sasaran dakwah Sunan Muria. Apakah A. Kaum bangsawan, B. Penguasa, C. Pedagang, nelayan dan petani miskin, atau D. Kaum priai dan pedagang. Priai itu adalah orang yang mengerti ilmu dan orang yang terpandang ya. Mengerti ilmu agama dan terpandang. Ini siapa yang ngechat? Assalamualaikum. Oh. Apa? Ntar dulu. Ntar dulu. Ini teman kamu nih. Eka Aurazo. Aurazo.
Ketik apa nih? Udah, Magali? Pak Aceh, mohon maaf, Vivi di rumah tidak tiba-tiba putus error. Jadi kan saya tidak bisa mengerjakan latihan soal SI. Oke, nanti di-share di dulu. Dulu. Sudah ini 13 Magali? Sudah ya? 14. Sunan Muria dikenal sebagai sunan yang berdakwah. Oh ini kata kuncinya. Tepongeli. Sunan Muria dikenal sebagai sunan yang berdakwah suka berdakwah tepongeli. Tepongeli artinya A. Bertafakur alam, B. Bangun malam, C. Menghanyutkan diri, atau D. Berpetualang di hutan. Tepongeli. Tepongeli. Sudah Magali? Belum, Pak. Kan kalau istilah sekarang itu belusukan. Nah, belusukan. Istilah sekarang itu tepongeli itu belusukan, belusukan. Bagaimana Magali, sudah? Tidak, Pak. 15. Cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Muria seperti ayahnya. Nah, ini melalui seni. Seni apakah ini? Ya Allah. Seni gamelan dan wayang, sistem politik dan di masyarakat, tata cara upacara adat, atau pembinaan adat. Sudah Magali? Hah? Sudah. Oke. 16. Selain bergaul dengan masyarakat di bawah masyarakat bawah di pedesaan, Sunan Muria juga mengajarkan keterampilan. Nih, mengajarkan keterampilan. Keterampilan yang diajarkan oleh Sunan Muria adalah A. Dakwah dan pengajian, B. Tani, dagang dan nelayan, C. Menjahit dan tata busana, atau D. Berpolitik dan berpemerintahan. Pak, ngelek, Pak. Sudah? Sudah? Tadi ngelek, Pak. Sudah? Oh iya, baru. Sudah? Cek Magali, udah 16? Oke, 17. Ya, sudah. Ibu dari Sunan Muria bernama A. Dewi Condrowati, B. Dewi Sara, atau D. C. Dewi Condrowulan, atau D. Dewi Sekardadu. Ibu dari Sunan Muria. Dewi Condrowati, Dewi Sara, Dewi Condrowulan, atau Dewi Sekardadu. Ada dadunya, Pak. Dadu dari sini. Sudah? Magali? Oke, udah ya. Udah 18. Nama Muria diambil dari tempat makamnya, yaitu di puncak Gunung Merbabu, Gunung Muria, Gunung Merapi, atau Gunung Dieng. Sudah, Magali? Magali, sudah? Ya udah. Sunan Muria dikenal sebagai ulama. 19. Sunan Muria dikenal sebagai ulama yang mampu memecahkan permasalahan pemerintahan, kenegaraan, dan kemasyarakatan sehingga ia sering dijadikan memecahkan permasalahan pemerintahan, ya kata bunyinya. A. Penengah dalam konflik internal Kesultanan Demak. B. Hakim Agung di Kesultanan Demak. C. Tokoh penetap fatwa MUI dalam permasalahan agama Islam. Atau D. Pengajar tetap di Masjid Demak. Sunan Muria dikenal sebagai ulama yang mampu memecahkan permasalahan pemerintahan.
dan kenegaraan, sehingga ia sering dijadikan penengah konflik dalam internal. Ini apa yang ini chat? Ntar dulu. Diam. Halo. Sudah, Magali, sudah? Oke, 20 terakhir. Hasil dakwah Sunan Muria lewat seni sastra. Hasilnya berarti ya. Hasil ini. Hasil dakwah dari Sunan Muria dari seni sastra adalah A. Tembang Tomboati, Jitungan, Sinom dan Kinanti, atau D. Jamuran. A. Tembang Tomboati, Jitungan, Sinom dan Kinanti, atau Jamuran. Jamuran itu tempat jemuran pakaian ya, jamuran. Sudah, Magali? Coba. Oke, silahkan, ntar dulu. Silahkan dibuka kalau ada yang ketinggalan. Silahkan dibuka mic-nya kalau ada yang ketinggalan. Udah di setting lagi. Ada yang ketinggalan? Kalau nggak ada, Bapak langsung kirim linknya nih. Oke, Bapak langsung kirim linknya. Latihan pra PH1. Ini sama yang dikirim sama Bu Erma. Sama aja sih sebenarnya. Ntar dulu. Nanti Bapak kirim di grup WA ya. Pak, berarti ntar sama Bu Erma dikerjain lagi. Hah? Yang ini aja yang Bapak kirim. Yang Bapak kirim aja, yang Bapak kirim. Soalnya datanya biar masuk ke Bapak. Ya. Nih Bapak kirim ke grup WA. Bapak kirim ke grup WA. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, ini yang latihan Sunan Kalijaga nih yang belum. Yang buat yang belum atau buat yang nanti ngulang. Nih. Itu sama nih ya. Nanti dilihat aja linknya apakah sama atau belum. Kayaknya Bu Erma ngerubah lagi linknya. Oke. Sampai di sini materinya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Pak. Jisan, ada yang mau ditanyakan Jisan? Insya Allah pada siap ya. Insya Allah sudah pada siap. Nanti dulu Bapak. Oh ini. Berarti nggak ada yang mau tanyakan lagi ya? Oke. Ini 11, 10, 11 ada 4 menit lagi. Mau langsung ngerjakan silakan langsung kerjakan aja biar Iya, saya udah langsung kerjain. Saya langsung kerjain ini. Oke, Bapak langsung cross check ya. Pra PH1, Bapak langsung cross check hasilnya. Bapak share screen sambil nunggu habis waktu. Enak udah boleh mute gak? Boleh, Udah. silakan dibuka. Udah bisa. Boleh, Ya, boleh. live. Jangan dulu. Belum. Live jangan dulu. Wah, Bapak lemot di sini nih. Scroll paling bawah nggak kelihatan. Ntar dulu. Scroll yang paling bawah nggak kelihatan nih. Nih, scroll yang paling bawah, Bapak lihat ini. Ini Bapak loading ya, karena loading berarti masih lama nih, sedang proses. Pengupgrade-annya belum bisa cepat.
6E. Masih belum ada 6E. Silahkan disalin. Bapak putar ini aja deh. Yang ilir-ilir. Wali bahan. Kalau ilir-ilir nggak ada. Pak, ini apaan sih, Pak? Enggak ngerti. Apa? Ini apaan? Ya ini screen-nya apaan? Kok dimasukin? Tar dulu. Untuk Maksudnya apa? gimana? Tar dulu. Untuk apa, Pak? Kok Yang mana? Yang mana? Tar. yang barusan? Oh, itu buat ngecek yang sudah masuk atau yang belum. Oke. Oke, silakan sambil mengerjakan. Ini lagi itu yang lagi ngerjain. Iya, lagi nunggu yang ngerjain. Kalau mau ngerjainnya nanti silakan aja. Oke, waktunya ini udah habis, kita tutup aja dulu. Yang mimpin siapa? Mimpin menutup. Arif, Pak Arif. Arif. Arif, gimana Arif? Silakan pimpin, Arif. Sudah lama tak bertemu Arif nih. Ya, pimpin Arif. Are you ready? Yes. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan rahmatika ibadika sholihin subhanaka Allahumma bihamdika Amin. Oke, Bapak matiin atau gimana ini? Bapak matiin aja. Matiin ya. Matiin ya. Oke. Nggak tahu. Matiin Atau enggak? Nggak tahu. Ya udah dimatiin Siapa aja. mau Ini bentar lagi. finish aja dah. N aja N. N aja ya. Oke. Ya, Yo, terima kasih semuanya.
Iya, Oke, Bapak. terima Sama-sama. kasih semuanya ya. Iya. Oke, jangan lupa dikerjain. Jangan lupa dikerjain ya. Pak. Saya sudah. Bapak matiin. Saya sudah juga. Oke, sampai Sudah, admit, Pak, sampai dikerjain. submit. Oke. Iya. Bapak matiin ya. Submit, 3, Pak. 2, Ya, matiin aja. 1. N. Record. Di cloud maksudnya langsung ke YouTube-nya Bu Erma. Ini Wah. kalau ini langsung ke YouTube-nya Bu Erma nih. Wow. Live Wow. maksudnya ini. Lagi live. Oke, yang ngerjain sudah selesai? Udah lah. Ini Ya, udah. sudah. Udah ya? Ya. Oke, udah. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu Sunan Muria. Oh iya, untuk informasi Bapak ulangi lagi, untuk PH1 itu cuma 2 materi. Materi pertama yaitu Sunan Kalijaga dan yang kedua Sunan Muria, ya. Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, boleh jalan-jalan dulu atau main-main dulu ke YouTube Bapak. Di sini materinya sudah Bapak disiapkan. Alhamdulillah materinya sudah sampai ke Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati. Nih, Bapak alhamdulillah sudah bikin untuk ininya. Jadi kalau misalkan yang ketinggalan, boleh langsung ke sini. Ini materinya. Ini Sunan Gunung Jati sudah disiapkan ya. Kemarin itu kita materi PH itu ini doang nih. Ini sama materi Sunan Muria. Nama YouTube Bapak Aceng Farasim Iqbal namanya. Aceng Fuad Hasim Iqbal. Nih nama YouTube-nya. Oke. Ya, nama lengkap Bapak Aceng Fuad Hasim Iqbal. Oke, berarti untuk materinya untuk apa tadi? PH1 Kalijaga dan Sunan Muria. Nah, kalau untuk Sunan Muria ini dikit banget. Lihat durasinya cuma 6 detik 6 menit ya. Nih, 6 menit ketimbang yang lain. 6 detik udah cepet banget. 6 menit ketimbang yang lain. Ini 13, ini 10, ini 11. Tuh kan. Ini yang paling singkat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sampai seputar PH1? Nggak ada, Pak. Oke, kita langsung ke materi. Sudah siap ya ke materi ya? Iya. Oke, materi berarti share screen dulu. Materinya Sunan Muria. Bapak sengaja nggak dihidupin audionya biar nanti Bapak yang jelasin. Nah, ini pembahasan selanjutnya yaitu adalah Sunan Muria. Ini sesuai dengan yang ada di buku Bapak ngikutinnya. Nah, seperti biasa seperti sunan-sunan yang lain, Sunan Muria juga dalam pembahasannya kita akan membahas cuma 2 ya. Yang pertama biografi, yang kedua cara dakwah Sunan Muria. Nah, kita langsung saja ke biografi beliau. Ini sesuai dengan yang ada di buku ya, biografinya di Toha Putra. Nah, biografi Sunan Muria, nama lengkapnya yaitu Raden Umar Said. Ya, ayahnya bernama Sunan Muria. Ya, ini Sunan Muria. Ayahnya yaitu Sunan Kalijaga. Berarti ini ayah sama anak ya, nanti yang akan dijadi PH1. Ibunya bernama Dewi Sarah. Dewi Saroh bisa, Dewi Sarah. Nah, Dewi Sarah ini adalah adik kandung dari Sunan Giri. Nah, wafat dari Sunan Muria ini yaitu abad ke-16. Nah, beliau dimakamkan di puncak gunung di Gunung Muria. Aku udah pernah ke sana. Oh, udah pernah. Isan udah pernah. Nah, ini puncak Gunung Muria. Mungkin kalau misalkan ke sana agak capek ya. Soalnya Aku naik motor sih. Ada naik motor motor. ke gunung.
Karena kalau oh iya, soalnya kalau naik gunung pakai tangganya itu tinggi banget itu. Oke, ini yang harus ya lumayan harus dihafalin dikit. Nama aslinya, pembeda sama ayah sama anak ini doang ya. Ini kalau yang ada Umar ini anaknya, kalau yang nggak ada ini ayahnya. Ya, Raden Umar Said ini anaknya, kalau Raden Said ini ayahnya atau Kalijaga, Sunan Kalijaga. Ya. Kalau Raden Umar Said itu anaknya yaitu Raden Sunan Muria. Kalau Raden Said ini Sunan Kalijaga. Ini yang ngebedainnya Umar doang. Umar Bakri. Selanjutnya ayahnya yaitu Sunan Kalijaga. Ibunya Dewi Sarah. Boleh Dewi Sarah, boleh Dewi Saroh sama aja ya. Dewi Sarah, Dewi Saroh sama aja. Ini yang perlu diingat. Wafatnya abad ke-16. Wafatnya abad ke-16. Dan dimakamkan di puncak Gunung Muria. Nah, yang harus tahu itu desa boleh, desa sama kota nih. Ya, kota Kudus. Puncak Gunung Muria, Desa Colo. Ini kotanya Kota Kudus. Ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah nggak perlu lah. Itu doang tuh. Raden Umar Said, nama aslinya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Karena Bapak ngikutin yang ada di buku Toha Putra, jadi Bapak nggak masukin dia lahirnya kapan sama dia wafatnya tahun kapan ya. Kalau di buku lain mungkin beda-beda. Kalau sejarah itu biasanya beda-beda. Oke, sampai sini nggak ada ya? Oke, kita clear masuk ke sesi cara dakwah. Kalau Bapak mau nanya, kalau Sunan Kalijaga dia dimakamkan di mana? Di kota mana? Demak. Ya, Demak ya. Kalau Sunan Kalijaga Demak, kalau Sunan Muria di Kudus. Ini sebenarnya masih sama Jawa Tengah, cuma beda kota doang. Kita langsung ke cara dakwah Sunan Muria. Nah, cara dakwah Sunan Muria ini berbeda dengan ayahnya. Kalau kalau Sunan Muria ini dia lebih banyak di tempat-tempat yang terpencil ya. Kalau Sunan Kalijaga dia di tempat-tempat yang ramai atau yang di kota-kota. Yang tempat yang ramai-ramai itu Sunan Kalijaga, sedangkan di di tempat-tempat yang terpencil dia Sunan Muria. Kenapa Omar? Saya ngangkat tangan terus Umar. ketawa. Oh, ketawa. Oke, Sunan Muria di tempat terpencil. Nah, Bapak ada yang mau ditanyakan? Bukan ditanyakan sih, ini pendapat ya. Karena Bapak juga nggak tahu alasan aslinya kenapa Sunan Muria itu pengennya di tempat yang terpencil. Bapak pengen tanya dulu. Oke, tadi siapa yang nanya? Keisha. Keisha, Bapak mau nanya. Kenapa ya menurut Keisha nih? Keisha. Menurut Keisha. Kalau misal kenapa ya Sunan Muria ini memilih tempat yang terpencil seperti Gunung Muria, puncak Gunung Muria kayak gitu untuk dakwahnya? Menurut Keisha deh. Mana aku tahu. Menurut kamu, kan ini ayah Bapak nih. Ayah Bapak kok beda dakwahnya gitu. Ayahnya di tempat-tempat yang ramai, sedangkan Sunan Muria anaknya di tempat terpencil. Nah, kan harusnya ayah sama Bapak kan ngikutin ya. Kayak gitu. Gimana Kay? Pendapat Keisha? Katanya tidak tahu. Mana aku tahu. Tidak tahu. Oke. Radinka Sherin. Menurut Sherin? Kenapa? Menurut Sherin kenapa nih? Sunan Muria itu dia pengen dakwahnya di tempat-tempat yang terpencil. Tidak tahu. Misalkan nih, Sherin itu adalah Sunan Murianya. Terus kamu nggak ngikutin pekerjaan atau dari
dakwah, misalkan orang tua kamu itu pendakwah ya. Dakwah orang tua kamu itu di kota-kota, sedangkan kamu di tempat terpencil. Menurut kamu nih, kenapa saya harus pindah ke tempat terpencil berbeda dengan ayah saya? Ya gitu. Pak, saya mau Pak, jawab Pak. Ya, siapa ini? Wina. Coba. Oke, Wina. Karena ajaran dakwah di perkotaan sudah banyak yang dakwah. Lihat buku ya, lihat buku ya. Kecil. Enggak, aku nggak lihat buku. Saya nggak ada di buku. Nggak ada ya? Karena udah banyak yang di kota. Kalau yang di desa kecil kan Islam tuh harus diperluas. Iya, Bapak setuju dengan ini, jangan Wina. Kira Ya, kalau menurut Bapak juga gitu sih. Enggak. Jadi kalau menurut menurut Bapak sama Wina sama nih. Jadi kalau menurut Bapak, karena di kota itu sudah ada yang ngedakwahin, jadi kalau ngedakwahin di tempat yang sama, itu pasti dakwahnya atau ilmunya ngumpul di sana doang, kayak gitu. Ngumpul di sana doang, orang yang tahu tuh ngumpul di sana doang, kayak gitu kan. Sedangkan kalau misalkan yang tempat-tempat yang belum didakwahin, biasanya tempat-tempat yang terpencil. Karena ayahnya ini di tempat yang rame, di tempat perkotaan, ya udah, Sunan Muria berarti mengalah nih, cari tempat-tempat yang terpencil, kayak gitu. Supaya Islamnya itu nggak hanya berada di kota-kota saja atau tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat terpencil yang sepi juga itu bisa terjangkau dengan ajaran agama Islam. Itu sih menurut Bapak. Ya. Sama nih kayak Wina tadi. Kita lanjut. Tapi nggak tahu ya untuk alasan aslinya kenapa Sunan Muria dia pengennya di tempat terpencil. Wallahu alam, Bapak juga nggak tahu. Yang tahu. Kita lanjut. Wallahu alam. Nah, cara dakwahnya sama dengan ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Cuma Sunan Muria hanya menggunakan 2 seni, yaitu wayang sama gamelan. Ya, kalau Sunan Kalijaga itu banyak banget macamnya, Sunan Muria cuma mengandalkan 2 doang seninya, yaitu wayang sama gamelan. Nah, dari gamelan ini, karena gamelan ini alat-alat musik, jadi Sunan Muria menciptakan 2 tembang. Kalau istilah sekarang itu lagu lah. Sunan Muria mengarang lagu atau tembang. Nah, ini hasilnya. Hasilnya yaitu tembang Sinom atau lagu Sinom, yaitu dan 2 tembang Kinanti. Nah, sasaran dakwah dari Sunan Muria fokus kepada 3 profesi ya, 3 profesi. Yang pertama adalah pedagang, yang kedua nelayan, yang ketiga adalah petani. Nah, pedagangnya ini adalah pedagang yang ada di desa-desa ya, karena pada saat itu banyak, kalau di desa-desa itu pedagangnya kan masih dikit ya, masih dikit. Terus pelayan nelayan juga, baik itu nelayan pasti di pesisir pantai. Kalau nelayan berarti Gunung Muria itu dekat dengan pesisir pantai. Selain itu ke petani karena memang ya di kampung-kampung yang banyak orang yang bertani kayak gitu kan. Kalau di kota-kota udah jarang banget. Nah, itu sasarannya. Nah, cara dakwah beliau adalah mengajarkan cara berdagang yang baik, cara nelayan sama melaut yang baik, dan cara bertani yang baik. Jadi Sunan Muria itu mengajarkan cara yang benar nih, kayak gitu, supaya lebih bagus, supaya lebih banyak hasilnya, dan supaya lebih berkah, kayak gitu. Jadi Sunan Muria mengajarkan cara berdagang, cara nelayan atau cara menangkap ikan, dan cara bertani. Nah, pendekatan dari Sunan Muria ini ada disebutnya nih. Pendekatannya disebutnya itu tepongeli kepada masyarakat itu. Jadi pendekatan Sunan Muria, cara pendekatan kepada masyarakatnya disebut tepongeli. Kalau istilah perpolitikan di Indonesia itu kayak belusukan ya ini tuh. Yaitu menghanyutkan diri ke dalam masyarakat. Masyarakat. Ya. Nah,
tempat yang diajarkan atau didakwakan Sunan Muria yang paling banyak adalah di lereng Gunung Muria. Selanjutnya di pelosok Pati, pernah ke Kudus juga, Juwana, sampai ke pesisir utara. Nah, selanjutnya keunikan dari Sunan Muria ini adalah beliau itu mampu memecahkan bermacam masalah, baik masalah masyarakat, baik masalah negara maupun masalah pemerintahan. Dan beliau juga pernah diangkat sebagai penengah konflik internal di Kesultanan Demak, ya. Jadi kalau ini nggak ada nih kalau yang penjabaran dari Sultan Demak, penengah konflik internal dari Kesultanan Demak. Kamu cukup mengetahui sampai sini Saya ke aja. toilet dulu ya. Oke. Nah, penengah konflik Kesultanan Demak pada saat itu Demak, kerajaan Demak diperebutkan oleh raja. Pokoknya pada saat kerajaan yang ketiga, raja yang ketiga pernah ada konflik tuh. Nanti ini bersambungnya dengan Sunan Gunung Jati. Nah, nanti ada hubungannya dengan Sunan Jati nih ketika penengahan konflik. Karena saat itu Sunan Gunung Jati ada di Demak, dan pada saat kerajaan yang ketiga Sunan Gunung Jati itu pergi dari Demak, sehingga untuk penengah konflik internalnya itu Sunan Muria lah yang dianggap sebagai untuk menengahi konflik tersebut. Ya. Nah, itu dia. Ini tahunnya nggak perlu juga dihafal sih. Tahunnya nggak perlu. Yang penting penengah konflik internal di Kesultanan Demak. Nah, Muria, kalau berarti kita ketahui ya, Sunan Muria itu berarti diambil dari banyaknya beliau dakwah di tempat tertentu, yaitu terutama di puncak Gunung Muria. Tempat dakwah, tempat banyak dakwah sama tempat meninggalnya beliau. Kalau ini berarti tempat banyak dakwah sama tempat meninggalnya Sunan Muria. Maka disebutlah Sunan Muria atau yang banyak didakwahkan di puncak Gunung Muria. Nah, ini doang materinya. Kita langsung simpulkan. Materinya dikit doang. Nah, kesimpulannya ya seperti tadi yang dua. Yang pertama adalah biografi. Yang kedua adalah cara dakwah. Biografi, nama asli, nama ayah, nama ibu. Dia beliau meninggal sama tempat makam. Nama aslinya Raden Umar Said. Ya, ayahnya Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Ibunya Dewi Sarah binti Maulana Ishaq. Beliau wafatnya abad ke-16 dan dimakamkan di puncak Gunung Muria. Nah, cara dakwah beliau sama dengan ayahnya, yaitu Kalijaga, yang menggunakan alat seni, yaitu wayang dan gamelan. Dari gamelan ini mendapatkan dua lagu, yaitu tembang Sinom, SK ya, Sinom sama Kinanti. Sinom sama Kinanti, SK. Nah, ini sesuai dengan buku atau sesuai dengan KMA 183 dari buku Toha Putra. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dikit doang kan? Ada. Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Oke, silakan untuk kita latihan dulu pra-PH 1 ya, pra-PH 1. Dipersiapkan alat tulis buku SKI biar ada catatan. Oke. Buku SKI dipersiapkan sama alat tulisnya. Ditulis 1 sampai 20. Di atas judulnya adalah latihan soal pra-PH 1. Latihan soal pra-PH 1 semester 2. Ntar dulu Pak, ngapusin aplikasi dulu. Oke. Latihan pra-PH 1 semester 2, SMT 2. Nanti Bapak kirim linknya ya. Nanti setelah kirim linknya langsung diisi. Karena kan ini sudah dicatat, jadi tinggal mindahin doang dari catatan ke Google Form. Kayak gitu.
Sudah? Alat tulis, nanti teknisnya adalah Bapak, karena biar cepat, siapa yang baru masuk? Oh ya, ketua kelas siapa di sini? Irwansyah. Irwansyah Ananda Arif. Oh, Arif. Kakak kelas. Wih, keren. Arif. Alhamdulillah. Selamat ya menjadi ketua kelas. Sama. Bapak angkat dulu sebagai co-host. Sudah disiapkan alat tulisnya? Pak. Oke, kalau sudah, nanti teknisnya adalah Bapak mematikan atau audio semuanya. Nanti nanti Bapak ngambil satu orang sebagai perwakilan dari semuanya. Jadi misalkan untuk pengerjaan lebih cepat, jadi misalkan kayak gini, kita kan akan mengerjakan Google Form. Jadi nanti ada perwakilan satu orang untuk mewakili satu kelas untuk menyatakan sudah atau belum. Misalkan nomor 1 bla 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 bla, sudah atau belum Wina? Nah, kalau misalkan Wina udah berarti semuanya sudah. Kayak gitu ya. Biar cepat pengerjaannya. Oke? Kita mulai ya. Bapak share screen dulu. Latihan pra PH 1. Digedein dulu ya. Di buku tulis, Pak. Oke. Di buku tulis ya, di buku tulis. Oke. Cukup jawaban A, B, C, Di A, B, Google C, nggak A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, D. Nanti Ah, di Google latihan apa linknya? Nanti linknya Bapak kirim. Nanti Bapak kirim ke grup WA. Ke grup WA juga udah ini ya. 6E udah masuk ya. Foto Bapak aja, ya. Nanti Bapak kirim juga. Iyalah, foto aja. Nanti kan ini apa? Foto aja. Nanti disalin dari buku ke sini biar cepet nanti maksudnya. Jadi Oke. pengerjaannya biar serempak sama. Oke. Oke, Bapak mute all dulu ya. Oke. Bapak mute all dulu. Mute all. Nanti Bapak minta Arif nanti dulu ya. Iya. Arif nanti dulu. Bapak minta Magali untuk perwakilan kelas. Dibuka Magali. Oke, Magali di perwakilan kelas untuk menyatakan sudah atau belum ya. Oh, satu lagi, Magali hanya diperbolehkan mengucapkan sudah atau belum, tidak memilih misalkan nama asli Sunan Kalijaga adalah D. Jaka Tingkir Pak, kayak gitu enggak. Cukup menyatakan sudah atau belum Jadi cuma mengerjakan. itu dong Pak, kayak sudah atau belum gitu aja. Ya, sudah atau belum aja. Oke, kita mulai. Silakan ditulis nomor 1. Kamu cukup menjawab A, B, C, D-nya saja. Tidak menuliskan misalkan Joko Samudranya. Nah, gitu ya. 1 misalkan, 1D. Kayak gitu. Oke, kita mulai ya. 1. Nama asli Sunan Kalijaga adalah A. Joko Samudra, B. Raden Said, C. Ainul Yakin, D. Jaka Tingkir. Nama asli Sunan Kalijaga adalah A. Joko Samudra, B. Raden Said, C. Ainul Yakin, atau D. Jaka Tingkir. Gimana Magali, sudah? Sudah. Oke. 2. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450, 1451, 1452, atau 1453. Nanti kalau ada yang kelewat, nanti setelahnya aja. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450, 1451, 1452, atau D. 1453. Sudah Magali?
Sudah. Saya ambil aja, Pak. Selanjutnya 3. Putra Sunan Kalijaga yang menjadi anggota Wali Songo. Putra Sunan Kalijaga yang menjadi anggota Wali Songo adalah A. Sunan Derajat, B. Sunan Giri, C. Sunan Kudus, atau D. Sunan Muria. Putra Sunan Kalijaga ini nama apa kata kuncinya? Putra Sunan Kalijaga yang menjadi anggota Wali Songo. Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, atau Sunan Muria. Gimana Magali, sudah? Belum, Pak. Ada, Pak. Digeser aja, Pak. Oh. Nggak apa-apa, lepas aja. Oke, Magali sudah? Bentar, Pak. Putra Sunan Kalijaga. Ingat, kata kuncinya kita hanya membahas 2 materi ya. 2 materi. Jadi nggak jauh dari ya Sunan Kalijaga dan Sunan satu lagi. Oke, sudah? Magali? Sudah? Cek Magali? Sudah. Jangan bilang kamu di mute. Jangan di mute ya, nanti soalnya nanti nggak bisa di unmute. 4. Layang Kalimasada. Layang Kalimasada adalah hasil seni dari karya A. Sunan Derajat, B. Sunan Kalijaga, C. Sunan Muria, atau D. Sunan Gunung Jati. Layang Kalimasada. Sudah Magali? Selanjutnya 5. Tembang lir ilir dan gundul-gundul pacul adalah hasil karya dari A. Sunan Derajat, B. Sunan Kalijaga, C. Sunan Muria, atau D. Sunan Gunung Jati. Tembang lir ilir. Lir ilir. Udah. Sudah Magali? Oke. 6. Wayang kulit. Nah, ini kata kuncinya. Wayang kulit adalah hasil karya inovasi dari Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, atau D. Sunan Gunung Jati. Wayang kulit adalah hasil karya inovasi Sunan Derajat, Kalijaga, Muria, atau Sunan Gunung Jati. Sudah, Magali? Sudah. Oke, 7. Makam Sunan Kalijaga terdapat, nah ini di kota ya, di kota A. Demak, B. Tuban, C. Semarang, atau D. Cirebon. Makam Sunan Kalijaga terdapat di kota A. Demak, B. Tuban, C. Semarang, atau D. Cirebon. Udah Magali? Sudah. Oke. 8. Sunan Kalijaga adalah putra dari Adipati. Sunan Kalijaga adalah putra dari Adipati. A. Demak, B. Tuban, C. Semarang, atau D. Cirebon. A. Demak, B. Tuban, C. Semarang, atau D. Cirebon. Sudah Magali? Sunan Kalijaga adalah putra dari Adipati, Demak, Tuban, Semarang, atau Cirebon. Sudah Magali? Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya 9. Kebudayaan Grebek Maulud atau Grebek Maulid adalah hasil karya dari Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, atau Sunan Gunung Jati. Grebek Maulid atau Grebek Maulud. Sudah, Magali? Sudah. Sudah, oke. 10. Proses dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Proses dakwahnya ya.
Kata kuncinya adalah melalui. Ini Kalijaga. Proses dakwah Sunan Kalijaga melalui A. Pengobatan gratis. B. Media kesenian budaya lokal. C. Cara bercocok tanam yang baik. Atau D. Sistem politik dan pemerintahan. Sunan Kalijaga. Pengobatan gratis. Media kesenian budaya lokal. Cara bercocok tanam yang baik. Atau D. Sistem politik dan pemerintahan. Gimana Magali? Sudah? Oke. Selanjutnya 11. Raden Umar Said. Nah, ini ada Umarnya nih. Raden Umar Said adalah nama kecil dari Sunan Derajat, B. Sunan Kalijaga, C. Sunan Muria, atau D. Sunan Gunung Jati. Raden Umar Said. Umar Bakri. Nah, itu Umar Bakri. Nih, Raden Umar Said adalah nama kecil dari Sunan Derajat, Kalijaga, Muria, atau Sunan Gunung Jati. Sudah, Magali? Sudah, Pak. Magali, oke. 12. Ayah Sunan Muria. Ini dia. Ayah Sunan Muria ini gampang banget. Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, atau Sunan Gunung Jati. Magali, gimana? Sudah selesai? Lagi cari buku. Ayah Sunan Muria, ayahnya Sunan Muria. Enggak tahu, Allahu Akbar. Ayah Sunan Muria bernama Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, atau Udah Sunan cari, Gunung Pak. Udah cari, Jati. Pak. Aku udah cari di buku. Ini sudah belum mengerjakannya? Udah. Magali sudah? Oke. Sasaran dakwah. Nah, sasaran dakwah Sunan Muria nih. Sasaran dakwah Sunan Muria. Apakah A. Kaum bangsawan, B. Penguasa, C. Pedagang, nelayan dan petani miskin, atau D. Kaum priai dan pedagang. Priai itu adalah orang yang mengerti ilmu dan orang yang terpandang ya. Mengerti ilmu agama dan terpandang. Ini siapa yang ngechat? Assalamualaikum. Oh. Apa? Ntar dulu. Ntar dulu. Ini teman kamu nih. Eka Aurazo. Aurazo. Ketika apa nih? Udah, Magali? Pak Aceh, mohon maaf, Vivi di rumah tidak tiba-tiba putus error. Jadi kan saya tidak bisa mengerjakan latihan soal SI. Oke, nanti di-share di... Ntar dulu. Ntar dulu. Sudah ini 13 Magali? Sudah ya? 14. Sunan Muria dikenal sebagai sunan yang berdakwah. Oh ini kata kuncinya. Tepongeli. Sunan Muria dikenal sebagai sunan yang berdakwah suka berdakwah tepongeli. Tepongeli artinya A. Bertafakur alam, B. Bangun malam, C. Menghanyutkan diri, atau D. Berpetualang di hutan. Tepongeli. Tepongeli. Sudah Magali? Belum, Pak. Kan kalau istilah sekarang itu belusukan. Nah, belusukan. Istilah sekarang itu tepongeli itu belusukan. Belusukan. Bagaimana Magali? Sudah? Bentar, Pak. 15. Cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Muria seperti ayahnya. Nah, ini melalui seni. Seni apakah ini? Ya Allah. Seni gamelan dan wayang, sistem politik dan di masyarakat, tata cara upacara adat, atau pembinaan adat.
Sudah Magali? Hah? Sudah. Oke. 16. Selain bergaul dengan masyarakat masyarakat bawah di pedesaan, Sunan Muria juga mengajarkan keterampilan. Nih, mengajarkan keterampilan. Keterampilan yang diajarkan oleh Sunan Muria adalah A. Dakwah dan pengajian, B. Tani, dagang dan nelayan, C. Menjahit dan tata busana, atau D. Berpolitik dan berpemerintahan. Ngelek, Pak. Sudah? Sudah? Tadi ngelek, Pak. Sudah? Oh iya, baru. Sudah? Cek Magali, udah 16? Oke, 17. Ya sudah. Ibu dari Sunan Muria bernama A. Dewi Condrowati, B. Dewi Sara, atau D. C. Dewi Condrowulan, atau D. Dewi Sekardadu. Ibu dari Sunan Muria. Dewi Condrowati, Dewi Sara, Dewi Condrowulan, atau Dewi Sekardadu. Ada dadunya, Pak. Dadu dari sini. Sudah? Magali? Oke, udah ya. Udah 18. Nama Muria diambil dari tempat makamnya, yaitu di puncak Gunung Merbabu, Gunung Muria, Gunung Merapi, atau Gunung Dieng. Sudah, Magali? Magali, sudah? Ya udah. Sunan Muria dikenal sebagai ulama 19. Sunan Muria dikenal sebagai ulama yang mampu memecahkan permasalahan pemerintahan, kenegaraan, dan kemasyarakatan sehingga ia sering dijadikan memecahkan permasalahan pemerintahan, ya kata bunyinya. A. Penengah dalam konflik internal Kesultanan Demak, B. Hakim Agung di Kesultanan Demak, C. Tokoh penetap fatwa MUI dalam permasalahan agama Islam, atau D. Pengajar tetap di Masjid Demak. Sunan Muria dikenal sebagai ulama yang mampu memecahkan permasalahan pemerintahan dan kenegaraan sehingga ia sering dijadikan penengah konflik dalam internal. Ini apa yang ini chat? Halo. Diam. Halo. Sudah? Magali sudah? Oke, 20 terakhir. Hasil dakwah Sunan Muria lewat seni sastra. Hasilnya berarti ya. Hasil ini. Hasil dakwah dari Sunan Muria dari seni sastra adalah A. Tembang Tomboati, Jitungan, Sinom dan Kinanti, atau D. Jamuran. A. Tembang Tomboati, Jitungan, Sinom dan Kinanti, atau Jamuran. Jamuran itu tempat jemuran pakaian ya, jamuran. Sudah, Magali? Sudah, Pak. Oke, silahkan ntar dulu. Silahkan dibuka kalau ada yang ketinggalan. Silahkan dibuka mic-nya kalau ada yang ketinggalan. Udah di setting lagi. Ada yang ketinggalan? Kalau nggak ada, Bapak langsung kirim linknya nih. Oke, Bapak langsung kirim linknya. Latihan pra PH1. Ini sama yang dikirim sama Bu Erma. Sama aja sih sebenarnya. Ntar dulu. Nanti Bapak kirim di grup WA ya. Pak, berarti ntar sama Bu Erna dikerjain lagi. Hah? Yang ini aja yang Bapak kirim. Yang Bapak kirim aja, yang Bapak kirim. Soalnya datanya biar masuk ke Bapak. Ya.
Nih Bapak kirim ke grup WA. Bapak kirim ke grup WA. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, ini yang latihan Sunan Kalijaga nih yang belum. Yang buat yang belum atau buat yang nanti ngulang. Nih. Itu sama nih ya. Nanti dilihat aja linknya apakah sama atau belum. Kayaknya Bu Erma ngerubah lagi linknya. Oke, sampai di sini materinya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Pak. Jisan, ada yang mau ditanyakan Jisan? Insya Allah pada siap ya. Insya Allah sudah pada siap. Nanti dulu Bapak. Oh ini. Berarti nggak ada yang mau tanyakan lagi ya? Oke. Ini 11, 10, 11 ada 4 menit lagi. Mau langsung ngerjakan silakan langsung kerjakan aja biar Iya, saya udah langsung kerjain. Saya langsung kerjain ini. Oke, Bapak langsung cross check ya. Pra PH 1, Bapak langsung cross check hasilnya. Bapak share screen sambil nunggu habis waktu. Enak udah boleh mute gak? Boleh, Udah. silakan dibuka. Udah bisa. Boleh, boleh live. Jangan dulu. Belum. Live jangan dulu. Wah, Bapak lemot di sini nih. Scroll paling bawah nggak kelihatan. Ntar dulu. Scroll yang paling bawah nggak kelihatan nih. Nih, scroll yang paling bawah, Bapak lihat ini. Ini Bapak loading ya, karena loading berarti masih lama nih, sedang proses. Pengupgrade-annya belum bisa cepat. E 6E masih belum ada 6E. Silahkan disalin. Bapak putar ini aja deh. Yang ilir-ilir. Wali Songo. Kalau ilir-ilir nggak ada. Pak, ini apaan sih, Pak? Enggak ngerti. Apa? Ini apaan? Ya ini screen-nya apaan? Kok ini screen? Ntar dulu. Maksudnya gimana? Ntar dulu. Untuk apa, Pak? Kok Yang mana? Yang mana? Ntar. Yang barusan. Oh, itu buat ngecek yang sudah masuk atau yang belum.
Oke. Oke, silakan sambil mengerjakan. Ini lagi itu yang lagi ngerjain. Iya, lagi nunggu yang ngerjain. Kalau mau ngerjainnya nanti silakan aja. Oke, waktunya ini udah habis, kita tutup aja dulu. Yang mimpin siapa? Mimpin menutup. Arif, Pak, Arif. Arif. Arif, gimana Arif? Silakan pimpin, Arif. Sudah lama tak bertemu Arif nih. Ya, pimpin, Arif. Are you ready? Yes. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu rahmatika ya ibadika sholihin. Subhanaka Allahumma bihamdika amin. Oke, Bapak matiin atau gimana ini? Bapak matiin aja. Matiin. Matiin ya. Jangan. Oke. Nggak tahu. Nggak Matiin tahu. atau enggak? Nggak tahu. Ya udah dimatiin Siapa aja. mau Ini bentar lagi. finish aja dah. N aja, N. N aja ya. Oke. Ya, Yo, terima kasih semuanya. Iya, Oke, Bapak. terima Sama-sama. kasih semuanya ya. Iya. Oke, jangan lupa dikerjain. Jangan lupa dikerjain ya. Pak. Saya sudah. Bapak matiin. Saya sudah juga. Oke, sampai Sudah, admit, Pak, sampai submit. Oke. Iya. Bapak matiin ya. 3, Ya, 2, matiin aja 1. N.